Baik, saya akan ke Buning. Buning, Anda melihat ini 1 juta, bukan angka yang sedikit. Ini fenomena ini bisa terjadi kenapa, Bu? Banyak ya Mbak, 1 juta ya. Ya, jadi ini sebenarnya oversupply sih. Oke. Kalau saya boleh mengatakannya. Kenapa? Karena industri yang sekarang ini, kita itu kalau dulu ya GDP itu 23%-nya kan industri. Sekarang hanya 18%. Sementara lulusan itu terus bertambah, ya kan? Nah, dari 18% inilah yang kita itu mengalami penurunan ini sehingga kita tidak membutuhkan lagi tenaga kerja sebanyak yang dulu. Belum lagi banyaknya yang sekarang ini investasi adalah padat modal, di mana dari padat modal ini hanya menyerap lebih kecil tenaga kerja dibandingkan dengan padat karya. Kalau dulu per 1T itu, investasi 1T itu bisa menyerap sekitar 4.000 karyawan tenaga kerja. Tetapi sekarang hanya tinggal 1.200 sampai 1.400. Sehingga tidak ada jalan lain kecuali memang menambah industrialisasi gitu. Itu. Nah, yang kedua saya juga melihatnya memang ada semacam disconnect antara dunia pendidikan dan kebutuhan tenaga kerja gitu. Jadi yang sekarang mungkin dari Mas Yoga tadi contohnya adalah bahwa benar yang dia katakan, mungkin dia overqualified gitu. Akhirnya nanti ujungnya adalah underemployment, ya kan? Jadi karena apa? Tidak ada lowongan untuk kualifikasi seperti Mas Yoga ini gitu. Jadi itu juga sih. Oke, tapi kalau udah seperti ini gimana Anda melihatnya, Buning? Apa yang kemudian solusinya? Kalau tadi sempat Anda sampaikan bahwa ini overqualified, supply-nya juga berkurang. Apa yang menjadi solusinya sekarang yang harus dilakukan? Nah, yang jelas kompetensinya ya, kompetensinya mesti disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Oke. Di mana untuk sekarang rasanya kayak klasik banget gitu. Kalau kita mengatakan bahwa itu harus hard skill, soft skill itu dari bahasa tahun jebot udah ngomongin kayak gitu. Tapi kenyataannya memang itu yang dibutuhkan. Meskipun yang disebut hard skill waktu itu dan hard skill sekarang itu berbeda gitu. Kalau sekarang lebih ke teknologi, AI, ya seperti itu, cyber security seperti itu ya. Kalau dulu mungkin hard skillnya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang fisikal gitu. Jadi agak berbeda sih di situ. Jadi memang harus sesuai dengan itu. Nah, solusinya itu salah satunya. Yang kedua tadi sudah disebutkan di awal. Bekerja di luar negeri itu memang benar itu. Mungkin itu menjadi salah satu solusi juga bahwa nanti orang-orang ini tenaga kerja yang dikirim ke sana akhirnya memiliki pengalaman global ya, dan dia juga akan membangun jaringan di sana, dan kemudian ada efek bagusnya lagi adalah efek domino dari mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri ini adalah yang lain juga dari bisnis yang lain ya, seperti transportasi, ticketing itu akan meningkat. Kesehatan, pengecekan kesehatan dan segala macam itu juga akan terimbas menjadi tumbuh gitu ya. Belum lagi yang lain-lain lah ya, seperti vokasi ya, BLK itu juga pasti akan semakin meningkat dengan ada ini. Belum lagi uang yang mereka hasilkan yang kemudian dikirim ke keluarga di Indonesia itu juga membuat roda ekonomi itu bertumbuh gitu. Iya, di luar lagi ada devisa. Oke, baik. Tapi yang jadi perhatian kita juga dari 1 juta itu, kira-kira bidang apa saja kemudian yang banyak menganggur? Ditahan dulu Pak Dewa, usai jeda kami akan hadirkan dialognya untuk Anda. Dari 1 juta yang menganggur ataupun pengangguran terdidik, kira-kira bidang apa saja? Mungkin Pak Dewa bisa menjawab ini. Kalau ditanya bidang apa aja ya, mungkin saya nggak punya angkanya yang precise ya, on top of mind saya. Tapi beberapa data yang terakhir tahun lalu dari Survei Angkatan Kerja Nasional misalnya, kalau yang kita perhatikan itu yang, nah yang menarik mungkin begini dulu, jumlah lulusan ilmu rekayasa atau yang masuk di kategori engineering ya, teknik misalnya, itu total lulusannya sebenarnya nggak lebih banyak dibanding yang lulusan bisnis, ilmu manajemen ya. Nah, tapi dari situ bisa kita duga mereka yang lulusan ilmu bisnis dan manajemen misalnya itu yang menganggur, yang berstatus menganggur atau menjawab mereka sedang menganggur itu jauh lebih banyak relatif terhadap total lulusan yang sama dibanding teman-teman yang hanya lulusan engineering atau teknik. Karena tadi ya jumlah mereka nggak banyak,
dan pangsa pasarnya juga sebenarnya nggak terlalu besar. Itu ilmu sosial umumnya cukup besar yang menganggur, ilmu bisnis manajemen juga yang menarik, salah satunya yang cukup besar itu lulusan ilmu agama yang ada di statistiknya gitu. Kenapa? Ya sektor bisnisnya yang kegiatan pekerjaan formal yang membutuhkan lulusan agama kan nggak sebanyak bahkan mungkin engineering atau kami di bisnis misalnya. Kalau saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis masih ada cukup atau ada lowongan yang spesifikasinya minta lulusan bisnis ya. Tapi yang lulusan agama kan nggak banyak. Gitu. Tapi sempat disurvei di masa depan pekerjaan yang dibutuhkan kira-kira apa saja dari bidang apa? Nah itu yang menarik kalau dari survei baik yang dilakukan oleh para pelaku bisnis ya maupun organisasi-organisasi internasional misalnya kita lihat atau bahkan di Indonesia sendiri beberapa lembaga, kami juga di lembaga demografi pernah melakukannya, itu yang sebenarnya potensial sektor-sektor bisnis yang berkaitan sama teknologi digital ya, komputasi dan juga keuangan yang ada kaitannya sama digital. Tapi berarti keuangan yang spesifik begitu? Iya. Dan keuangannya nggak cuma yang istilahnya accounting ngitung duit ya. Tapi juga keuangan misalnya yang kaitannya dengan desain sistem keuangannya. Makanya tadi pakai sistem digital mungkin ya. Atau yang dia sudah menggunakan aplikasi. Ya, itu yang muncul tuh yang ada tawaran-tawaran opportunity-nya. Oke, saya juga pengen tahu dari DPR kira-kira melihat ini 1 juta begitu Pak. Dari mana angkanya Mas Heri, 1 juta itu? 1 juta kan disampaikan langsung. Disampaikan oleh siapa? Kementerian. Kementerian mana? Ketenagakerjaan. Jadi. Dari BPS, dari data BPS. Dari data BPS. Jadi begini, pertama saya ingin mengatakan kepada teman-teman, kawan-kawan kita para sarjana, tidak perlu khawatir. Kenapa? Di dalam konstitusi kita, Pasal 27 ayat 2, dijamin di dalam konstitusi bahwa tiap warga negara berhak mendapatkan penghidupan yang layak. Artinya negara akan hadir dalam mendorong penciptaan kualitas hidup warga negaranya. Jadi ada di dalam konstitusi. Kalau Mas Yoga misalnya sudah tamatan S2, lalu kemudian ini berarti kan ada sesuatu yang kita mesti review kembali. Kenapa orang sekelas Mas Yoga yang dari teknik kemudian magister perguruan tingginya bagus-bagus, ada sesuatu yang kita mesti review. Karena itu kita bisa lihat datanya. Sebetulnya alumni atau sarjana yang kita perbincangkan itu 5 besar topnya apa saja.